Saudara, bedah politik bersama Profesor Saiful Mujani kali ini akan membahas tentang kekuatan approval rating. Profesor Saiful, belakangan ini banyak pembicaraan ya tentang approval rating, terutama ketika keluar survei mengenai tingkat kepuasan publik pada Pak Jokowi. Banyak yang mengatakan atau banyak yang membahas tentang approval rating ini. Tidak sedikit yang skeptis gitu ya, mempertanyakan gitu, bagaimana mungkin approval rating kepada Pak Jokowi begitu tinggi. Salah satu survei mengatakan 75% gitu ya. Padahal ada banyak persoalan nih di sekitar kita sekarang gitu. Kira-kira ini terutama datang dari kalangan aktivis yang memang kritis terhadap pemerintah. Ada banyak persoalan menurut mereka, ada kualitas demokrasi yang turun, ada persoalan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak selesai-selesai dan seterusnya. Kok bisa tingkat kepuasan publik pada pemerintah tinggi gitu 75%? Kok bisa gitu kira-kira? Nah, kita ingin membahas soal itu. Tetapi ada juga Profesor Saiful yang ketika melihat approval rating atau tingkat kepuasan publik pada pemerintah ini tinggi, kemudian itu dianggap, oh itu artinya masyarakat ini menyetujui apapun yang akan dilakukan oleh pemerintah. Katakanlah dulu ya, misalnya ide mengenai perpanjangan masa jabatan atau Pak Jokowi maju kembali. Karena publik puas, artinya masyarakat ingin Pak Jokowi jadi presiden lagi gitu ditafsirkan begitu gitu. Nah, pertanyaannya sebenarnya approval rating ini sebetulnya ini apa gitu? Bagaimana kita cara membaca yang benar ya soal approval rating ini? Apa saja faktor-faktor di balik approval rating itu? Mungkin pertanyaannya sederhana, tetapi bagaimana kita melihat sebenarnya itu mencerminkan apa, Profesor Saiful? Dan yang paling utama yang mungkin butuh kita tahu adalah penelitian soal tingkat kepuasan publik ini maksudnya apa? Kenapa kita butuh mengetahui soal approval rating dari pemerintah, baik presiden maupun mungkin juga kepala-kepala daerah gitu kan, selalu ada di dalam pertanyaan. Silahkan, Profesor. Terima kasih, Bung Saidiman. Approval rating, tingkat kesetujuan dengan kerja pemerintah. Jadi aslinya konsep ini di Indonesia itu populer ketika kita punya pemilihan presiden langsung. Oke? Itu artinya kalau dalam survei saya yang memperkenalkan. Mungkin ada orang lain yang mengaku, silahkan aja. Tapi waktu itu karena yang kita memulai survei untuk pemilihan presiden, itu yang intensif melakukan survei itu Lembaga Survei Indonesia, di mana saya di dalamnya motor dari lembaga itu. Dan yang mendesain pengukuran-pengukuran termasuk konsep approval rating itu saya yang membuat. Itu adalah replikasi atau copy gitu ya, atau copy paste, boleh juga disebut begitu, dari konsep yang sudah biasa dipakai di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat kan sistemnya sistem presidensial gitu ya. Salah satu yang selalu, bukan selalu, yang sering jadi perhatian para ilmuwan maupun para media untuk melihat tentang kinerja incumbent, seberapa jauh kinerja incumbent itu didukung oleh publik, kira-kira begitu. Untuk apa konsep ini? Kalau di Amerika, konsep itu digunakan untuk memprediksi atau untuk menjelaskan hasil pemilu. Jadi hasil pemilu nanti, siapa nih calon presiden yang akan dipilih, elektabilitasnya calon presiden akan menjadi seperti apa, itu salah satunya dipengaruhi oleh, apakah dia tinggi atau rendah, dipengaruhi oleh seberapa tinggi atau rendah approval rating masyarakat terhadap incumbent. Kalau approval ratingnya itu tinggi, maka probability si incumbent untuk dipilih kembali menjadi tinggi.
Sebaliknya, approval ratingnya rendah, maka probability untuk dipilih kembali sang incumbent ini adalah juga rendah. Oke? Jadi, itu hubungannya dengan elektabilitas approval rating itu. Jadi, approval rating menjadi semacam alat untuk menjelaskan kenapa orang dipilih, si incumbent kenapa dipilih atau tidak dipilih. Jadi itu cara yang sangat sederhana untuk memprediksi hasil pemilu. Jadi dalam survei kan jauh-jauh hari sampai sekarang nih di Amerika Serikat akan pemilu bulan depan. Tiap hari ada hasil survei seperti dikira juga kan. Kalau pemilu banyak sekali survei. Surveinya yang dilihat pertama-tama adalah elektabilitasnya. Kalau mau praktis, bagi politisi, pemilu itu kan bagaimana caranya memenangkan pemilu, bagaimana caranya menjadi pejabat publik, menjadi presiden dalam hal bagaimana caranya, kan begitu. Jadi yang dilihat adalah elektabilitas, itu yang utama, bukan yang lain-lain. Jadi kalau survei itu pertama yang didahulukan adalah elektabilitas, karena itu kepentingannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ingin di luar, yang ingin tahu presiden kita ini siapa nanti gitu loh. Kan banyak sekali, masa sih orang tidak tertarik ingin tahu presiden kita siapa? Ya itu bohong aja gitu loh. Pasti gitu ya. Apalagi kalau para politisi, partai politik gitu ya, pejabat-pejabat dan seterusnya. Yang aktivis pun, yang anti pemerintah, dia ingin tahu. Nanti kita ini akan dipimpin oleh siapa gitu loh. Oleh karena itu kita ingin tahu lewat apa? Lewat survei. Survei udah terbukti selama ini membantu untuk mengetahui sebelum pemilu kita udah tahu siapa yang akan menjadi presiden, kan begitu. Nah, kenapa sih si A itu yang menang, kenapa si B yang kalah, dan seterusnya kayak begitu. Kenapa sih kemarin Prabowo menang, Ganjar kalah, Anies juga kalah, kayak gitu. Kenapa sih Pak Jokowi menang, ngalahin Prabowo 2 kali, misalnya kayak begitu. Ya. Salah satu untuk menjelaskan kemenangannya itu dari approval rating. Seberapa setuju atau tidak setuju dengan cara kerja Pak Jokowi. Seberapa setuju atau tidak setuju dengan cara kerja Ibu Mega ketika berhadapan dengan SBY. Ibu Mega waktu itu incumbent. Setuju nggak dengan cara kerja Ibu Mega waktu itu? Kalau secara teoritis, dan udah dibuktikan secara empiris di negara-negara yang demokrasinya udah mapan, seperti Amerika Serikat, kalau tingkat persetujuannya, approve-nya terhadap Ibu Mega tinggi, probability Ibu Mega untuk menang itu tinggi. Mengalahkan SBY. Kalau tingkat probability-nya itu approval rating-nya itu rendah, Ibu Mega peluang untuk memenangkan Pilpres itu juga akan rendah. Kira-kira kayak begitu. Jadi ini dipakai sebagai penjelas lah kira-kira ya. Iya, jadi approval rating itu salah satu faktor yang bisa membantu kita menjelaskan dan memprediksi siapa yang akan jadi presiden. Siapa yang akan dipilih dan memenangkan pemilihan presiden, kira-kira kayak begitu. Atau dalam pemilu legislatif juga demikian, berlaku gitu. Gitu Bung Saidiman, asal usulnya ya. Jadi saya memperkenalkannya di Indonesia lewat Lembaga Survei Indonesia awalnya 2004, menjelang pemilihan presiden 2004, waktu itu pemilihan presiden pertama, calonnya waktu itu banyak, 2 putaran ya. Nah, di putaran kedua adalah Ibu Mega lawan Pak SBY, gitu ya. Pak SBY sebagai penantang, Ibu Mega sebagai petahana waktu itu, sebagai incumbent. Nah, waktu itu saya cara mengukurnya approval rating itu betul-betul approval. Approval dalam pengertian saya menerjemahkan kata approve, setuju dan tidak setuju gitu loh. Itu bahasa yang dipakai dalam survei-survei di Amerika. Jadi waktu itu saya tanya, apakah Ibu setuju? Atau apakah Bapak setuju dengan cara Ibu Mega menjalankan pemerintahan? Ada yang jawab setuju dan ada yang jawab tidak setuju. Gitu ya. Nah dari sana kemudian yang mengatakan setuju berapa banyak yang milih Ibu Mega. Yang tidak setuju berapa banyak milih Ibu Mega. Nah, dari sana kelihatan apakah ada pengaruh dari approval rating ini terhadap elektabilitas, kira-kira gitu Bung Saidiman ya. Demikian juga untuk Ibu Mega, Pak SBY waktu itu,
demikian juga untuk Pak Jokowi ketika mereka masing-masing sebagai incumbent. Nah, kalau mereka tidak incumbent lagi, misalnya untuk kasus Pak SBY 2014 kan tidak incumbent lagi, ya kan, tidak maju lagi. Apakah approval rating itu penting apa tidak? Ah, gitu loh. Nanti kita tunjukkan. Nah, sebaliknya Pak Jokowi 2024 nggak incumbent lagi, tapi dia mendukung secara kelihatan nyata di mata masyarakat mendukung Prabowo. Gitu loh. Apakah approval rating pada Pak Jokowi berpengaruh apa tidak? Kira-kira begitu ya. Jadi kita lihat, itu yang ingin saya jelaskan kepada Anda. Nah, sekarang kita mulai dengan, jadi tadi ada tanya manfaat dari approval rating, itu jelas ya, untuk memprediksi, memahami siapa yang akan menang dalam pemilihan presiden. Itu kira-kira approval rating. Ada yang komplain, wah Pak Jokowi itu selama 10 tahun ini diselamatkan oleh lembaga survei. Puas terus, kira-kira begitu. Kenyataannya masyarakat memang begitu. Dan udah teruji, dia dipilih kembali 2019, dan ketika dia mendukung Prabowo, Prabowo menang. Karena approval ratingnya tinggi. Kamu suka ataupun tidak, kalau Anda tidak suka dengan Pak Jokowi, tidak puas dengan kinerja Pak Jokowi, ya Anda aja gitu loh. Tapi kebanyakan orang puas, makanya buktinya Pak Jokowi dipilih lagi, dan ketika dia mendukung Prabowo, Prabowo dipilih. Gitu ya. Jadi ini bukan soal suka dan tidak suka, ini adalah realitas. Justru kalau kita menemukan dalam survei approval ratingnya rendah, gitu ya. Tapi misalnya Pak Jokowi approval ratingnya rendah, tapi ternyata dia dipilih lagi. Ini aneh. Itu aneh. Iya kan? Ya. Kenyataannya ini berarti valid secara teoritis gitu ya, reliable pengukuran ini approval rating dan penting. Dan penting untuk menjelaskan approval rating itu. Nah, approval rating juga, Bung Saidiman, kita harus pahami karena konsep approval rating itu sangat sederhana ya. Misalnya diukurnya dengan dua cara yang saya pakai. Waktu awal-awal saya tadi seperti saya katakan, seberapa setuju atau apakah setuju atau tidak setuju dengan cara Ibu Mega menjalankan pemerintahan. Setelah itu masuk ke pemilihan Presiden SBY, saya evaluasi konsep setuju atau tidak setuju itu. Kayaknya itu kurang apa ya? Penilaiannya kurang terlibat gitu loh. Ya. Kurang evaluatif gitu ya, setuju dan tidak setuju itu. Makanya saya membuat waktu itu pretest, diuji dulu sebelum melakukan survei yang luas. Bagaimana kalau diganti dengan kata puas dan tidak puas? Puas enggak dengan kerja Pak Jokowi? Puas atau tidak puas dengan kerja Pak Jokowi? Seberapa puas atau seberapa tidak puas dengan kerja Pak Jokowi misalnya? Atau Pak SBY waktu itu. Jadi saya rubah, memasuki setelah Presiden SBY terpilih jadi presiden, kinerjanya saya ganti dengan kata-kata puas dan tidak puas, bukan setuju dan tidak setuju, gitu ya. Tapi sebelum survei diterapkan secara nasional, saya membuat percobaan tes secara terbatas dan dilihat hubungan antara kalimat setuju tidak setuju dengan puas dan tidak puas itu berkorelasi apa enggak, gitu ya. Saya menemukan korelasinya sangat tinggi. Oleh karena itu, tapi kemudian saya juga mengujinya dengan elektabilitas. Mana yang paling kuat? Oke. Untuk menguji elektabilitas itu apakah puas atau setuju? Mana yang lebih kuat? Nah, yang lebih kuat saya pilih. Ternyata setelah diuji lebih puas dan tidak puas itu lebih kuat daripada setuju dan tidak setuju. Setuju dan tidak setuju juga membantu menjelaskan, tapi kalah lebih kuat daripada puas dan tidak puas. Okay. Oleh karena itu, sejak SBY sudah terpilih jadi presiden, untuk mengevaluasi dia, karena kita ingin memprediksi 2009 dia akan kepilih lagi atau tidak, kita ganti konsep setuju dengan konsep puas, gitu ya, dalam mengevaluasi kinerja presiden. Itu Bung Saidiman. Nah, demikian seterusnya sampai sekarang 2024 lembaga-lembaga survei semua menggunakan istilah
puas dan tidak puas kan gitu loh. Berarti ini agak unik Indonesia gitu ya, di tempat lain masih setuju dengan tidak setuju. Tidak setuju di Amerika lah setidak-tidaknya ya. Nggak unik, sebenarnya itu kan konsep kinerja. Sebenarnya yang ingin diukur tuh kinerja. Kinerjanya itu memuaskan atau disetujui kan kurang lebih sama. Iya kan? Coba bahasanya berbeda. Tapi secara empirik kita uji tidak terlalu berbeda. Ya. Tapi ketika dihubungkan dengan elektabilitas, ternyata kata puas itu lebih kuat hubungannya. Oleh karena itu saya pakai. Itu Bung Saidiman ya. Kita pakai sampai hari ini, sampai nanti ke depan kita mengevaluasi Prabowo juga akan menggunakan itu. Kata puas dan tidak puas. Nah kita lihat Bung Saidiman, dari pengalaman survei kita 2024 sampai 2024 nih. Jadi 20 tahun kurang lebih. Yang biru ini pada zaman Pak SBY, pas Pak SBY udah jadi presiden, itu survei pertama untuk mengevaluasi SBY itu adalah November 2004. Ya. Kan pelantikannya bulan Oktober. Jadi sebulan setelah itu kita lihat, kita uji, Pak SBY tingkat kepuasan masyarakat terhadap SBY, terhadap kinerja Pak SBY itu 80. Ya, waktu itu pas sudah baru 1 bulan pemilu. Itu sangat tinggi ya, seperti Pak Jokowi lah dalam selama ini. Tapi lebih dinamis ya di sini, sampai pernah pada zaman Pak SBY itu mencapai titik yang paling rendah 45%. Itu pada 2008. Ya. Waktu itu terjadi kenaikan harga BBM yang besar-besaran. Krisis finansial juga waktu itu bukan? Enggak, krisis finansial 2008, tapi sebelum krisis finansial kenaikan harga BBM. Ya. Dan itu jadi yang punya dampak yang sangat kuat terhadap penurunan approval rating Pak SBY waktu itu. Ketidakpuasan pada SBY naik gitu ya, kepuasannya turun di bawah 50%. Itu satu-satunya pada zaman SBY di bawah 50%. Ya. Tapi setelah itu menjelang pemilu sampai pada hari pemilu itu, pas pemilu selesai, SBY mencapai puncaknya 85%, 2009. Gitu ya. Setelah itu 2009 ke 2014, karena dia tidak maju lagi sebagai calon ya menghadapi 2014, di satu sisi, dan di sisi yang lain banyak skandal waktu itu. Skandal Partai Demokrat. Waktu itu kan. Korupsi gitu ya. Anas misalnya kasusnya, Nazarudin. Pokoknya politisi-politisi Demokrat waktu itu. Andi Malarangeng gitu ya. Angelina Sondak. Banyak sekali gitu ya. Itu tiap hari kerjanya TV-TV itu bikin iklan tentang stop korupsi, anti korupsi, ya. Tolak korupsi kan begitu ya. Katakan tidak pada korupsi. Katakan itu media sebagai sinisme gitu ya. Itu pada masa itu ya. Itu memang dipakai menjelang pemilu 2009 iklan itu. Setelah pemilu selesai, ketika terjadi korupsi dikeluarkan lagi tuh sama media gitu ya. Sebagai kritik lah terhadap itu. Jadi kita melihat efeknya yang negatif. Jadi tidak pernah di bawah 50% Bung Saidiman. Walaupun rendah ya. Tapi menjelang terakhir naik kembali mencapai 69%. Ini zaman Pak SBY. Jadi di sini pengukuran, ada yang ngeritik tadi ya. Jangan-jangan Pak Jokowi itu approval ratingnya tinggi banget. Jangan-jangan salah ngukur gitu. Ukurannya salah. Kira-kira begitu kan. Jadi mengukur kinerja Pak Jokowi dengan puas dan tidak puas itu salah, kira-kira kayak gitu ya. Nah, tapi pengalaman kita di sini tidak selamanya selalu tinggi. Pada zaman Pak SBY kita lihat, SBY pernah 85%, tapi juga pernah 45%. Padahal pengukurannya sama persis. Ukurannya sama, kiloannya sama. Kalau Anda mau mengilo barang di pasar gitu ya, mengilo misalnya ayam, mengilo misalnya telur gitu ya, kiloannya jangan dirubah. Yang bisa merubah itu ya kuantitas daripada barang yang mau ditimbang kan gitu loh. Jadi timbangannya jangan dirubah. Itulah cara kita yang objektif
untuk melihat dan untuk mengukur sesuatu. Nah kan survei itu pengukurannya itu namanya juga pengukuran gitu ya. Kalimat apakah puas atau tidak puas itu kan ukuran, gitu ya, pengukuran. Itunya tidak dirubah, tapi hasilnya kok beda. Berarti ada substansi gitu yang ditimbang oleh kita yang memang berubah, kira-kira begitu. Nah, jadi kita melihat di situ, jangan merasa senang ketika dia di atas, merasa tidak senang ketika di bawah. Sebaliknya, jangan merasa tidak senang ketika di atas dan senang ketika di bawah. Ini bukan soal senang dan tidak senang, tapi ini adalah kenyataan sentimen masyarakat. Ada kalanya masyarakat tidak oke terhadap penguasa, ada kalanya oke. Itu objektif. Dan itu terkait dengan kondisi si penguasa gitu ya. Misalnya kayak Pak SBY tadi turun ketika harga BBM kondisi real di masyarakat. Ketika BBM dinaikkan, orang marah. Iya kan? Jadi kemudian ketika Pak SBY pidato apapun gue nggak suka. Kira-kira kayak gitu. Jadi itu dibungkus dengan konsep puas dan tidak puas. Itu di dalamnya ada dua komponen. Kalau mau disederhanakan Bung Saidiman, ada aspek yang bisa diukur secara mudah, misalnya kondisi ekonomi, harga-harga naik atau tidak, inflasi lah ya, harganya itu naik apa tidak. Kalau harga naik, masyarakat kecewa, masyarakat tidak puas dengan kerja presiden. Sebaliknya, kalau harga-harga turun, masyarakat senang, gitu kan, inflasi rendah, kira-kira kayak gitu. Nah, itu aspek yang bisa diukur. Cuma kan masyarakat kan tidak tahu inflasi. Jadi melihatnya itu tidak dari ukuran-ukuran inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Ekonomi bulan ini tumbuh berapa persen, kan masyarakat tidak tahu. Yang dia tahu adalah yang dia rasakan sendiri. Ketika pergi ke pasar, beli misalnya ayam, harganya naik apa tidak? Gitu loh. Pendapatan dia misalnya bulan ini gajinya kan tetap, katakan 5 juta gitu. Harganya naik, berarti kan tidak cukup mengcover penghasilan dia. Kira-kira gitu. Dia marah kan gitu loh, kecewa dengan pemerintah kan gitu. Itu yang bisa diukur dari masyarakat. Tapi bukan hanya itu, aspek kepuasan juga bisa dilihat dari aspek psikologis. Aspek psikologis itu misalnya kayak Pak Jokowi. Sama orang yang pendapatannya tidak naik, tapi didatangi oleh Pak Jokowi bagi-bagi kaos, bagi-bagi beras, kan kayak begitu. Datang ke pasar-pasar, salaman dengan orang, kan ya gitu loh. Terus cara komunikasinya yang kelihatan ini sebagai orang biasa gitu ya, yang menghargai orang kelas bawah, itu menyenangkan bagi masyarakat pada umumnya. Pak Jokowi juga sebagai orang biasa kok bisa jadi presiden, itu menyenangkan gitu ya. Jadi itu aja udah memberikan nilai sendiri secara psikologis. Itu memberikan nilai pada ketika dia suruh menilai atau mengevaluasi puas atau tidak puas dengan Pak Jokowi, kinerja Pak Jokowi. Puas karena cara ngomongnya dia udah baik. Jadi bisa jadi kalaupun publik merasa kondisi ekonomi buruk, tetapi tetap puas. Karena bukan cuma kondisi ekonomi ini. Bukan hanya ekonomi. Karena ada aspek psikologis, aspek sosial dan psikologis kayak begitu ya. Itu yang menjelaskan kenapa approval rating Pak Jokowi masih tetap tinggi di zaman COVID misalnya ketika ekonomi turun. Iya, ekonomi turun iya. Karena apa? Karena pada zaman COVID kelihatan oleh masyarakat Pak Jokowi kerja keras untuk menanggulangi COVID itu. Walaupun gitu ya, kondisi ekonomi masyarakat turun karena aktivitas ekonomi mereka terbatas kan begitu. Ya kan turun waktu itu. Tapi orang tetap puas dengan kinerja Pak Jokowi. Kenapa dia puas? Karena Pak Jokowi di mata masyarakat, dia bekerja keras untuk menanggulangi COVID itu, kira-kira begitu. Dan dikomunikasikan dengan baik, kira-kira kayak begitu. Dan orang senang dengan cara komunikasi Pak Jokowi, kira-kira begitu. Dan juga dengan personalitinya Pak Jokowi. Jadi di dalam konsep puas itu, approval rating itu, di dalamnya ada aspek psikologis dan aspek yang lebih material, gitu ya. Aspek-aspek ekonomi, aspek-aspek politik dan seterusnya. Jadi banyak komponennya dan dirangkum dalam satu pengukuran sederhana dengan kata puas dan tidak puas. Dan ternyata secara empiris itu menjelaskan hasil pemilu. Kita lihat Bung Saidiman ya. Itu kira-kira. Jadi trennya pada zaman Pak Jokowi kita lihat
pernah 41, awal-awal hanya 41%. Nah, ini di survei terakhir kita itu sekitar 72% di bulan bulan Oktober ini, Oktober 2024. Tapi pernah juga Pak Jokowi 83% menjelang pemilu 2024 gitu ya. Nah, ini juga menjelaskan, nanti kita lihat secara lebih spesifik apa hubungan ini dengan elektabilitas semuanya gitu ya. Kalau secara teoritis, kalau kepuasannya rendah pada incumbent, dia tidak akan dipilih incumbent itu. Tapi kalau kepuasannya itu tinggi, maka kemungkinan incumbent dipilih. Bagaimana kasusnya untuk Pak SBY 2014 yang tidak incumbent dan 2024 Pak Jokowi yang tidak incumbent tapi mendukung Prabowo. Hasilnya akan menjadi beda atau tidak, kira-kira gitu Bung Saidiman. Kita lihat hubungan approval rating ini dengan elektabilitas capres. Ini di pemilu 2020, di pemilu 2004 nih, ketika yang bersaing di putaran kedua Pak SBY melawan Ibu Megawati, incumbentnya Ibu Megawati. Yang puas dengan kinerja, yang setuju waktu itu pengukurannya setuju dengan cara Ibu Megawati menjalankan pemerintahan, yang mengatakan setuju 58. Dari 58 ini, yang milih Ibu Mega itu 61%. Yang milih Pak SBY dan JK 39. Kalau saja yang setujunya 100%, pasti menang Ibu Mega. Karena ya kan? dominan yang milih. Iya, karena yang milihnya udah 61%, dapat 61% dia. Kalau semuanya setuju. Masalahnya ada yang tidak setuju. Yang tidak setuju adalah 34,6%. Ini hampir semuanya tidak ada yang milih Ibu Mega. Orang yang tidak setuju dengan cara kerja Ibu Mega tidak memilih Ibu Mega lagi. Hampir semuanya milih Pak SBY, 91%. Tapi kenapa Pak SBY yang menang, padahal yang tidak setujunya itu tidak mayoritas, gitu ya? Karena yang setujunya itu tidak sepenuhnya diambil oleh Ibu Mega. Tapi juga ada 39% yang diambil oleh SBY. Artinya apa? Artinya di sini faktor memilih itu tidak hanya ditentukan oleh faktor approval rating. Tapi approval rating penting. Setidak-tidaknya di sini menjelaskan 20%, ya kan? Itu kan perbedaannya 60 dengan 40. Perbedaannya misalnya 61 dengan 39, ya kan? 9 dengan 91 dari 34 itu juga sekitar 20% perbedaannya, gitu ya kalau dihitung. Jadi ini punya dampak yang sangat signifikan, tapi tidak mutlak. Semua elektabilitas, perilaku orang memilih A ditentukan oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang sangat penting adalah approval rating ini. Setuju atau tidak setuju dengan apa yang dikerjakan oleh incumbent. Ini ya, terbukti Bung Saidiman, the power, kekuatan, dan manfaat daripada approval rating untuk menjelaskan elektabilitas. Jadi walaupun tidak semua yang setuju atau yang approve terhadap kinerja presiden, tapi lebih dominan gitu, karena itu approval rating perlu lebih tinggi nih. Iya, lebih tinggi. Seperti Ibu Mega ini, kalau dia sebagai incumbent nggak cukup 58 aja, dia harus di atas 60. Gitu ya. Nanti kita lihat bukti-bukti ini. Karena 58 itu kecenderungannya tidak sepenuhnya dimonopoli oleh dia. Iya kan? Kalau dimonopoli itu artinya hampir 100%, itu bisa menang. Tapi kan tidak pernah. Gitu ya. Karena apa? Karena memilih itu ditentukan juga oleh faktor yang lain. Cuman kelihatan di sini bahwa approval rating itu sangat kuat pengaruhnya. Gitu Bung Saidiman ya. Kita harus cari faktor yang lain itu gitu dalam analisis gitu ya. Tapi kita sekarang lagi menjelaskan pengaruh atau kekuatan dari approval rating terhadap elektabilitas. Ini kasus pemilu presiden 2004. Ibu Mega lawan SBY. Di mana Ibu Mega kalah. Karena yang puas merasa setuju dengan kerjanya itu tidak cukup tinggi. Walaupun mayoritas tapi tidak cukup mayoritas. Tidak istilahnya
tidak mayoritas besar, sebutlah begitu, di atas 70% misalnya pada zaman Pak Jokowi, nanti kita lihat, atau pada zaman Pak SBY. Nah, ini pengalaman zaman SBY menjelang 2009, Bung Saidiman, pemilu 2009, orang tadi udah dirubah dari setuju dan tidak setuju dengan kerja presiden, diganti dengan puas dan tidak puas dengan kerja presiden. Yang mengatakan sangat dan cukup puas zaman SBY itu 85. Itu Bung Saidiman. Kalau Ibu Mega tadi kan cuma 58. Jadi jauh bedanya ya. Jadi memang approval rating SBY jauh lebih kuat dibanding Ibu Mega, gitu ya. Ini menunjukkan. Nah, orang yang mengatakan sangat puas atau cukup puas, yang milih SBY 68. Hampir sama dengan tadi 61. Iya, betul. 68. Ibu Mega hanya 20. Ya. Oke? Karena apa? Karena angka yang mengatakan puasnya besar sekali, gitu ya. Sementara SBY walaupun hanya 68, itu udah cukup untuk mengcover minimal 50%-nya udah dapat dia. Sementara dari yang makanya yang tidak puas itu juga SBY masih ngambil sedikit, kan kira-kira kayak itu. Katakan 5% dari totalnya, dari 13% ini dia ngambil mungkin bukan 5%, bukan 5%, mungkin kurang dari 5% ya. Jadi dari 25% dari 13% itu sekitar 3 gitu ya, 3 atau 4%. Tapi yang mengatakan puasnya itu kan dari 85% dan 68% yang mengatakan puasnya, jadi itu menjadi sekitar 55%, 57%, kira-kira kayak begitu. Hasil akhirnya kan waktu itu dapat 60% SBY, 60, sekian. 61 ya. Jadi efek dari approval rating ini terbukti secara empiris bisa punya pengaruh yang sangat kuat terhadap elektabilitas, Bung Saidiman. Jadi oleh karena itu orang akan mengatakan besar sekali itu orang yang puas sama SBY. Makanya SBY dipilih, gitu ya. Hanya dalam satu putaran ini di pemilu 2009, Bung Saidiman ya. Itu. Oke. Berikutnya 2014. 2014 tidak ada incumbent. Pak SBY tidak maju lagi. Orang yang sangat puas dan cukup puas dengan Pak SBY itu 69,7%. Tapi karena Pak SBY tidak maju lagi, suara yang puas dan tidak puas itu terbelah, Bung Saidiman. Kalau Pak SBY maju lagi, dia bisa dipilih lagi nih. Kalau tingkat kepuasannya 69,7. Ya kan? Ibu Mega tidak dipilih 58. Kalau ini 69. Ya. Yang kurang puas hanya 26,7, Bung Saidiman. Ya. Dan di situ juga terbelah 44 dengan 56. Yang menarik adalah ada kecenderungan, mungkin karena pengaruh Pak JK. Pak JK itu pernah berpasangan dengan Pak SBY. Itu ada kecenderungan orang yang punya penilaian positif itu pada Pak Jokowi, kira-kira kayak begitu, wakilnya ada Pak JK. Namun demikian secara statistik ini tidak beda. Oke. Angkanya ini, angka statistiknya adalah signifikansinya di bawah 0,05. Jadi 0,221 ini. Ini secara statistik tidak signifikan. Artinya apa? Artinya approval rating itu tidak terlalu berguna untuk memprediksi yang tidak ada incumbent. Dan tidak ada incumbent dan Pak SBY ketika itu relatif netral gitu. Pada waktu itu Pak SBY netral. Walaupun Partai Demokrat waktu itu mendukung Pak Prabowo waktu itu. Resminya mendukung Pak Prabowo. Tapi Pak SBY tidak pernah secara terbuka, apalagi kampanye, ikut kampanye dan sebagainya, mendukung salah satu calon. Kalau dalam penelitian saya, secara lebih langsung dengan diskusi dengan Pak SBY memang tidak mendukung siapa-siapa. Kira-kira begitu. Mengambil jarak. Dia mengambil jarak. Dia punya keinginan untuk mendukung salah satu calon, tapi ini tidak terjadi karena komunikasinya tidak baik dengan calon tersebut. Kalau boleh dikatakan waktu itu inginnya Pak SBY mendukung Pak Jokowi. Tapi
PDI Perjuangan sama Demokrat waktu itu kurang baik komunikasinya, sehingga tidak terjadi itu. Nah, kira-kira gitu, Bung Saidiman. Kelihatan ya, kalau incumbent-nya tidak mendukung atau incumbent-nya tidak maju, approval rating tidak berguna. Ya. Berikutnya, nih sekarang 2019, pemilu 2019, Pak Jokowi posisinya sebagai incumbent, kembali melawan Prabowo. Orang yang puas dan sangat puas dengan Pak Jokowi 62%, Bung Saidiman ya. Tidak terlalu tinggi, gitu ya. Tapi di atas 60%. Tapi di atas 60%. Nah, tapi yang tidak puasnya itu juga cuma 21%, cuma 20,8%. Karena yang biasa saja, ada kata biasa saja di sini itu agak netral begitu. Itu juga tidak terlalu tidak terlalu rendah untuk Pak Jokowi. Dia dapat 38%. Pak Prabowo dapat 62%. Tapi yang 62,2-nya ini 77 diambil sama Pak Jokowi. Makanya angka Pak Jokowi dapat 53%, 55% waktu pemilu putaran kedua. Jadi di sini kembali lagi efek dari approval rating itu efektif, signifikan. Jadi approval rating penting untuk memprediksi hasil pemilu atau menjelaskan siapa yang akan terpilih dalam pemilihan presiden. Nah, kemudian kita masuk ke Pilpres 2024 kemarin, Bung Saidiman. Di sini tidak ada incumbent ikut gitu loh. Tapi kita tahu dengan sikap Pak Jokowi terhadap tiga calon itu, tiga pasangan itu. Kalau para pendukung Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi netral, buktinya setidak-tidaknya dia tidak melarang anaknya menjadi wakil Prabowo, kira-kira begitu. Dan ada bukti-bukti empiris yang menunjukkan subsidi dari pemerintah pada masa kampanye itu sangat besar, itu menguntungkan kira-kira salah satu pasangan waktu itu. Nah, oleh karena itu kita melihat di sini orang yang puas, ya ini sangat tinggi puasnya pada Pak Jokowi, 79. Ini sama dengan Pak SBY waktu itu. Sekitar 80-an, 83, 85 malah ya pada zaman ini. Ini 79%, yang biasa saja 10 dan kurang puas hanya 10. Nah, Bung San, jadi kecil sekali. Nah, oleh karena itu mendukung Prabowo Gibran, Pak Jokowi, maka kemudian orang yang puas yang 79 itu 65%-nya ke Prabowo Gibran. Nah, Prabowo Gibran kemudian pada Ganjar dan Mahfud, sementara yang biasa saja dan kurang atau tidak puas sama sekali itu yang tidak puas sama sekali itu mayoritas ke Anies dan Muhaimin, gitu ya. Sementara yang ke Ganjar hanya 12%. Kelihatan di sini kalau bicara tentang puas dan tidak puas, itu pengaruhnya pada persaingan antara Prabowo Gibran melawan Anies yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Ya di sini Ganjar Mahfud tidak ikut bersaing, Bung Saidiman. Jadi kelihatan di situ bahwa efek dari approval rating ini adalah menyasar siapa yang didukung oleh Pak Jokowi dan kira-kira siapa yang kontras dengan Pak Jokowi. Anies mungkin dilihat oleh pemilih lebih kontras dengan Pak Jokowi ketimbang Ganjar Pranowo. Mungkin Ganjar Pranowo dalam ini di mata masyarakat tidak jelas posisinya dalam hubungannya dengan Pak Jokowi, gitu Bung Saidiman. Jadi apapun kita menemukan di sini bahwa approval rating itu sangat penting. Meskipun incumbent tidak maju, tapi kalau incumbentnya mendukung salah satu calon, maka approval rating itu akan memperkuat calon yang didukung oleh presiden tersebut. Itu Bung Saidiman. Ya, menarik sekali Profesor Saiful. Tetapi di dalam pertanyaan approval rating ini pertanyaannya kan sederhana, seberapa puas atau tidak puas. Setuju tidak setuju. Setuju dengan tidak setuju. Sebetulnya di dalam pertanyaan yang sederhana ini apakah banyak juga yang bertanya, apakah itu bisa menggambarkan ya tingkat kepuasan publik benar-benar? Apakah ini ada dasarnya misalnya pada kondisi politik, kondisi ekonomi, dan seterusnya gitu ya. Karena pertanyaannya sangat sederhana begitu, Profesor Saiful. Justru itu teknik yang sangat jitu gitu ya. Kita membuat kilauan, kira-kira gitu ya. Kilauan yang sangat bagus gitu ya untuk
mengilo barang-barang yang sangat rumit, kira-kira begitu. Yang dikilo sama kita kan rumit sekali. Ada aspek politik, ada aspek ekonomi, ada aspek sosial gitu ya. Ada aspek keamanan, ada aspek penegakan hukum gitu. Itu dari kinerja saja. Aspek misalnya tentang yang psikologis sifatnya. Ya. Suka dan tidak suka, senang dan tidak senang gitu ya. Komunikasi, penilaian terhadap komunikasi, komunikasinya bagus atau tidak bagus, orangnya menyenangkan atau tidak menyenangkan dan seterusnya. Itu kan rumit sekali, banyak gitu ya. Nah, makanya di dalam studi perilaku politik ada konsep yang kita kenal dengan istilah heuristik atau shortcut gitu ya. Kompleksitas dari masalah tersebut itu ditangkap oleh masyarakat secara sederhana. Tapi tangkapan masyarakat itu dianggap cukup mencerminkan situasi yang kompleks itu. Di baliknya sebenarnya ini ada evaluasi yang kompleks. Kompleks banget. Dan nggak mungkin masyarakat tahu yang kompleks itu secara detail. Kondisi ekonomi bagaimana, Bu? Wah, apa pula itu? Inflasi bagaimana misalnya? Nggak mungkin masyarakat umum kurang berpendidikan menghitung semuanya itu secara detail seperti itu. Bagaimana pembangunan infrastruktur? Waduh, rumit banget kan? Bagaimana kinerja KPK, penegakan hukum, gitu ya? Kondisi korupsi nggak tahu lah masyarakat. Padahal yang mempunyai hak pilih ini orang yang betul-betul tidak tahu sama sekali juga memilih. Itu masalahnya, Bung Said. Oleh karena itu kita harus pintar menangkap kira-kira cara menilai kinerja pemerintah itu masyarakat seperti apa. Makanya ada aspek yang lebih rasional sifatnya, misalnya ekonomi, kondisi politik, stabilitas politik, penegakan hukum misalnya, korupsi membaik atau tidak membaik, dan seterusnya. Itu yang rasional. Tapi ada aspek yang tidak rasional, lebih psikologis, sifatnya cara bicaranya, cara senyumnya gitu ya, cara pidatonya gitu ya. Terus kemudian mau mendekatkan diri dengan masyarakat, kalau dia lagi jalan, tiba-tiba berhenti, nyamperin ke pasar, nyamperin pada kerumunan dan suruh menyalami, foto, selfie dan seterusnya. Orang senang. Nah itu juga udah menunjukkan bagus ini presiden. Kira-kira kayak gitu. Dagangannya dibeli, kira-kira kayak begitu. Atau bagi-bagi beras gitu ya. Walaupun itu bagi-bagi beras itu tidak sepenuhnya menanggulangi ekonomi dia secara real gitu ya. Pada waktu itu dia dapat beras 1-2 liter, cukuplah dengan untuk 2 hari. Tapi berikutnya bagaimana? Nah itu tidak begitu menilainya. Masyarakat pokoknya wah Pak Jokowi udah datang ke kampung saya, udah bagi-bagi kaos, udah bagi-bagi uang. Pak Jokowi kan suka bagi-bagi uang. Kalau Anda ikutin ya, ketemu dengan masyarakat luas, dia bagi-bagi uang, bagi-bagi beras, dilempar-lempar dan seterusnya kadang-kadang kayak begitu. Itu masyarakat senang melihat itu ya. Jadi ada aspek psikologis dan ada aspek yang lebih rasional. Kombinasi yang kompleks ini dibungkus oleh konsep kita approval rating itu, Bung Saidiman. Itu ketajaman kita untuk menangkap, menyederhanakan kerumitan. Buktinya bahwa valid atau tidak dihubungkan dengan elektabilitas. Ternyata punya hubungan dengan elektabilitas yang sangat tinggi. Jadi kalau ada orang yang tanya, kenapa tinggi banget approval rating Pak Jokowi itu? Kira-kira aktivis tanya kayak begitu. Karena approval rating itu mengukur bukan hanya aspek yang rasional, tapi aspek psikologis juga dihitung di situ. Dan orang-orang yang kurang berpendidikan, kurang punya informasi yang cukup baik, itu juga punya hak untuk menilai baik dan tidak baiknya, bagus dan tidak bagusnya, puas dan tidak puasnya kinerja presiden. Nah akibat ini semuanya, kompleksitas yang menggumpal di pikiran dan hati pemilih ini, itulah kemudian berpengaruh terhadap elektabilitas. Itu tadi ya, bagaimana approval rating Pak Jokowi yang 79%, itu bisa memenangkan Prabowo. Kalau Pak Jokowi itu misalnya katakan hanya 50%, susah Prabowo untuk menang. Kalau didukung oleh kalau mengandalkan dukungan dari Pak Jokowi. Itu Bung Saidiman. Jadi tadi hal-hal yang tercakup di dalam kepersetujuan atau kepuasan atau ketidakpuasan pada pemerintah itu hubungannya dengan kinerja dan juga aspek yang psikologis. Nah, itu di dalam temuan itu konsisten. Itu konsisten.
Itu berkorelasi. Kita menemukan misalnya data-data ini, Bung Sediman ya. Hubungan approval rating dengan kondisi ekonomi, politik, hukum, dan keamanan. Ini di zaman Ibu Mega 2004 ya. Secara statistik kita menemukan ini statistik nih di 0,05 signifikansi statistiknya. Artinya apa? Politik nasional sekarang dan kondisi kondisi ekonomi tahun ini dibanding tahun lalu itu kita lihat di sini di bawah 0,05. Ini juga, jadi kalau banyak 00 kayak gini berarti secara statistik sangat signifikan. Kira-kira gitu Bang Sediman. Kita cepat aja ya. Terus kemudian pada zaman Pak SBY juga demikian. Kita menemukan semua signifikan ini. Oke. Jadi ada aspek, ini aspek-aspek yang rasional nih. Kondisi ekonomi, kondisi politik, penegakan hukum, dan seterusnya. Jadi orang yang menilai itu positif, kondisi-kondisi ini juga cenderung puas. Puas. Betul. Ya. Kita melihat pada zaman Pak Jokowi 2019. Ya, ini juga sama tuh. Signifikan ya. Tuh. Jadi misalnya tentang kondisi keamanan, kondisi penegakan hukum, kondisi politik nasional sekarang. Jadi ada hubungannya itu konsisten dengan approval rating. Jadi approval rating tadi itu ditunjang oleh ini. Oke. Jadi ada dasarnya orang ada puas. Ada dasarnya. Puas itu ada dasarnya. Tadi kan tidak hanya itu. Tidak hanya aspek-aspek yang rasional ini, Bung Saidiman. Tadi seperti saya katakan, bagaimana cara bicaranya, bagaimana cara dia bicara, bagaimana dia berkomunikasi, gitu, bagaimana dia pidato, bagaimana dia bersalaman, dan ketika bertemu dengan masyarakat kayak begitu. Itu aspek-aspek yang tidak rasional, lebih aspek psikologis. Nah, yang aspek psikologis ini saya ukur dengan suka dan tidak suka. Oke. Kalau suka itu kan lebih psikologis, lebih afeksi daripada bagus atau puas atau tidak puas dengan kinerja. Nah, kita lihat pada yang suka sama Ibu Mega hanya 55%, Bung Saidiman. Ini tidak cukup jelas untuk memenangkan pemilu waktu itu, karena yang tidak sukanya 36%, yang sukanya itu tidak berkorelasi 100% dengan setuju dan tidak setuju dengan approval rating, dengan kerja Ibu Megawati gitu loh. Ada 23% gitu ya, yang tidak setuju dengan kinerja Ibu Mega, yang mengatakan ya suka dengan Ibu Mega gitu ya. Kelihatan kan di sini juga sangat signifikan gitu ya. Orang yang mengatakan tidak gitu ya, tidak suka dengan Ibu Mega ada 5,6%, itu memang yang tidak setujunya mayoritas 73. Gitu ya. Tapi harapannya kalau ingin menang, di sininya ini harus 100% Bung Saidiman yang setujunya. Ya kan? Ini kan nggak bisa dia menyisakan 23 ini, karena basisnya hanya 54,9%. Oke? Nah, tapi hubungan ini signifikan. Gitu ya. Hubungan suka dengan kinerja. Gitu ya, dengan approval rating. Ini zaman Pak SBY sangat kuat sekali. Gitu ya. Kalau zaman Pak SBY memang orang yang suka dan tidak suka itu jomplang sekali. Jadi kalaupun yang tidak sukanya kan hanya 9,7. Kalaupun semuanya ini ke lawannya, mengatakan kurang puas gitu ya, itu tetap aja Pak SBY akan kepilih. Karena basis yang sukanya itu 88%, besar sekali. Dan ini hubungannya approval rating dengan suka itu sangat kuat secara statistik. Nah, demikian juga pada zaman Pak SBY. Nah, pada SBY 2014. Nah, di sini kalau hubungan dengan approval rating, suka dan tidak suka dengan Pak SBY dan approval rating itu juga positif, bagus. Cuma ini tidak diterjemahkan ke dalam electability. Karena apa? Karena tidak ada calon Pak SBY waktu itu. Iya, itu dia. Ya, itu terputus sampai sini aja. Pak SBY juga tidak berpihak. Ya itu karena itu tadi. Karena tidak diterjemahkan ke dalam elektabilitas, karena Pak SBY-nya tidak memihak pada salah satu calon pada 2014 itu.
Nah, ini Pak Jokowi. Pak Jokowi sebagai incumbent 2019 kelihatan. Yang suka dengan Pak Jokowi itu 75,6%, Bung Saidiman ya. Yang sangat dan cukup puas dari orang yang suka dengan Pak Jokowi 75. Ya. Itu udah kuat gitu ya. Sementara yang tidak suka hanya 22 dan pada yang kurang puas itu 52. Kelihatan di sini bagaimana korelasi antara suka dan tidak suka aspek psikologis dengan aspek approval rating tadi keseluruhan. Jadi kesimpulannya Bung Saidiman, satu lagi dalam kasus yang dalam kasus 2024, Ya. di mana Pak Prabowo itu didukung oleh Pak Jokowi. Yang suka dengan Pak Jokowi itu besar sekali, 84, ya. Dan ini sangat suka dengan Pak Jokowi, kemudian sangat atau cukup puasnya itu besar, korelasinya besar sekali, 86%. Jadi melihat dari sisi ini, dan ini kemudian oleh Pak Jokowi diterjemahkan dengan mendukung Pak Prabowo. Ya. Makanya Pak Prabowo memenangkan. Nah, tapi apapun, ini menunjukkan ada korelasi antara aspek psikologis, yaitu suka, dengan approval rating. Tapi juga ada aspek yang lebih rasional, yang berkaitan dengan kinerja, ekonomi, dan sebagainya, dengan approval rating. Jadi approval rating itu adalah semacam keranjang yang menampung aspek psikologis dan non-psikologis. Dan itu yang menjelaskan hasil dari pemilu. Kalau approval ratingnya tinggi, maka orang yang bersaing dalam pemilu itu, kalau dia incumbent, probability untuk menangnya sangat tinggi. Atau kalau dia tidak incumbent, tidak maju lagi, mendukung orang yang bersaing sebagai pendatang baru, probability orang untuk menang tersebut juga sangat tinggi. Itu Bung Saidiman. Jadi apa kekuatan daripada approval rating adalah untuk memprediksi hasil pemilu. Kalau kita tidak punya ini, kita tidak bisa menjelaskan kenapa sih orang ini memilih Pak Prabowo, memilih Anies dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah kemudian approval rating ini komponen dasarnya dari mana? Dari aspek rasional dan aspek psikologis yang tidak rasional. Ya. Aspek suka dan aspek kinerja. Itu Bung Saidiman. Menarik sekali itu. Jadi ada dua aspek itu di dalam approval rating ya, tingkat soal kinerja atau soal kondisi sosial politik, keamanan, tetapi juga ada aspek psikologis ya, kesukaan. Nah, pertanyaan terakhir saya, Profesor Saiful, kalau kita kembali ke data awal tadi, perkembangan tingkat approval rating Pak SBY dengan Pak Jokowi, di Pak SBY itu kan kelihatan fluktuatif dan tampaknya itu sangat dekat hubungannya dengan kondisi ekonomi yang juga fluktuatif ketika BBM naik, kemudian turun, lalu kemudian ada bantuan sosial ketika itu kemudian naik lagi, ada korupsi turun lagi. Tetapi Pak Jokowi ini tidak terlalu fluktuatif, terus naik. Apakah ini disebabkan karena Pak Jokowi selama pemerintahannya itu seperti menjaga gitu ya tingkat kesukaan publik pada dia. Jadi apapun kondisi ekonomi ya tetap relatif tinggi karena ada yang mengatakan bahwa Pak Jokowi selama pemerintahannya terus-menerus kampanye gitu ya, turun ke bawah dan seterusnya. Apakah bisa dilihat begitu? Itu aspek psikologisnya ya, komunikasi seperti itu. Tapi juga ada aspek rasionalnya. Kalau dibandingkan zaman Pak SBY dengan Pak Jokowi, subsidi pada zaman Pak Jokowi jauh lebih besar. Itu yang memaintain gitu ya, yang membuat stabil. Ekonomi pada zaman Pak Jokowi tidak tumbuh dengan lebih baik dibanding zaman Pak SBY. Tapi subsidinya besar sekali. Sementara pemilih pada umumnya adalah orang-orang lapisan menengah ke bawah. Suka gitu dikasih. Dikasih itu, disubsidi itu suka gitu ya. Nah itu menjadi beban negara kemudian untuk politik. Jadi Pak Jokowi ini banyak menggunakan ongkos dari negara untuk kepentingan politik itu. Ya ekonominya itu babak belur di satu sisi gitu ya. Tapi politiknya terselamatkan dengan suka subsidi, sama Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi mendukung Prabowo, Prabowo menang dalam pemilu. Padahal kondisi ekonomi tidak baik-baik saja. Siap, terima kasih banyak Profesor Saiful. Jadi intinya adalah bahwa approval rating ini sangat penting. Dan ini sebenarnya dilakukan bukan untuk approval rating itu sendiri, tetapi untuk kemudian
membaca ya fenomena, menjelaskan siapa yang akan terpilih, kenapa seseorang itu terpilih kembali atau tidak. Salah satu penjelasannya adalah soal approval rating ini, dan dalam sejarah pemilu kita, terutama pemilihan presiden langsung, ini terbukti punya hubungan yang signifikan antara approval rating dan tingkat kedipilihan ya seorang presiden. Lalu kemudian kita disebutkan tadi oleh Profesor Saiful Mujani bahwa walaupun ini sederhana pertanyaannya, tetapi ini menampung sebenarnya banyak variabel atau indikator yang besar ya, terutama ada dua hal. Yang pertama soal kinerja atau kondisi keamanan, kondisi politik, kondisi ekonomi dan seterusnya, persepsi publik tentang itu. Lalu kemudian ada aspek kedua, yaitu tingkat kesukaan, yang ini merupakan aspek psikologis yang juga penting. Jadi saya kira itu kesimpulan dari diskusi kita kali ini. Kita akan ketemu kembali dalam Bedah Politik bersama Profesor Saiful Mujani selanjutnya.